Shalom keluarga Saat Teduh dari NGD di Israel. Di belakang saya ini tempat Daud bersembunyi dari Saul. Dan saya percaya hari ini kita juga punya tempat persembunyian, yaitu Tuhan. Saya ingin sekali mengajak kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Rangkul Tuhan, jangan lepaskan. Karena Tuhan adalah perlindungan. Tuhanlah rasa aman kita semuanya. Sudah siap untuk menyembah Tuhan? Tidak ada jarak ya. Dimanapun Anda berada, dari sini kami akan bawa hadirat Tuhan langsung ke dalam kehidupanmu sekalian. Mari jemaat Saat Teduh, angkat tangan dan hatimu, mulai sembah Dia, gunung batu kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, yang angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekatmu Tuhan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan. Dialah Allah keselamatanku. Oh, keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatan. Dia kota bentengku, oh, aku takkan
angkat diriku, oh, dari kegelapan, bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, Dialah Allah keselamatanku, ya Tuhan. Dialah Allah keselamatanku. Mari semuanya, gunung batu dan kekuatan, kota perlindungan yang teguh. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, hatiku tenang di dalam-Mu. Dialah gunung batu dan kekuatanku, Tuhan. Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbi, ya Rabbi, You're my hiding place, Kaulah tempat persembunyianku, tempat perlindungan yang teguh. Kaulah gunung peluputanku, Kaulah Tuhan gunung batuku. Tiada seperti-Mu Tuhan, tempat persembunyianku aman selamanya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, Hosana, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tempat persembunyian kami, tempat perlindungan yang teguh. Hati kami teduh di dekat-Mu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Sampaikan sabda-Mu dari tempat yang begitu bersejarah ini. Buatlah sejarah baru dalam kehidupan keluarga Saat Teduh. Jadikan orang yang muda gelisah dan takut menjadi pemberani, menjadi orang yang paling tenang dalam hidup ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Keluarga Saat Teduh yang saya sangat cintai, saya sangat kasih. Tidak sabar saya bawa sebuah pengajaran untuk kita semuanya. Kita langsung buka di 1 Samuel pasal 24. Beri judul menjadikan Tuhan tempat persembunyian. Dari NGD di sini ya. Di sini tepatnya. Gua-gua tempat bersejarah ini. Raja Daud waktu masih muda bersembunyi dari Raja Saul yang memburunya. Musuh yang bertubi-tubi, nggak sekali-kali loh, tapi berkali-kali Saul mengejar dia. Tapi Tuhan selalu luputkan. Hari ini ada satu tempat yang lebih aman daripada NGD, yaitu hadirat Allah. Kita bacakan ada 16 ayat totalnya, jadi langsung aja kita mulai. Ayat per ayat nanti Anda catat ya, akan ada pewahyuan-pewahyuan, rema untuk kehidupan Anda, bagaimana menjadikan Tuhan Yesus tempat perlindungan. Ayat 1, Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di NGD. Saya jelaskan dulu, Daud pergi dari mana? Daud sebelumnya di pasal 23, Daud itu
nyaris saja bentrok sama Saul terpaksa demi untuk melindungi atau membela diri. Tapi Tuhan tidak izinkan karena hatinya benar. Di sebuah gunung, bukan di sini, di dekat sini, mereka hampir bertemu begini. Tapi Tuhan gagalkan. Tuhan izinkan orang Filistin menyerang sehingga Saul jadi kewalahan. Akhirnya Saul yang hampir aja ketemu head to head harus kembali ke markasnya. Dan disitulah Daud diluputkan. Lalu dari situ Daud pergi ke sini, yaitu di kubu-kubu gunung di En-gedi. En-gedi ini adalah sebuah tempat yang paling subur dibandingkan sekelilingnya yang adalah padang gurun. Tempat ini tempat persembunyian yang perfect atau sempurna. Kalau ada orang datang dari jauh, udah langsung kelihatan mereka bisa berlindung. Di kubu-kubu gunung di En-gedi ini juga ada vegetation. Di tempat ini anehnya, yang namanya tanam-tanaman yang bisa dimakan bisa tumbuh di sini. Bukan hanya begitu, di sini juga ada waterfall-nya. Ada mata air. Makanya itu mereka bisa menyambung kehidupan selama dalam persembunyian. Jadi En-gedi itu sebenarnya simbolisme tentang berada di hadirat Tuhan ketika kita ditimpa pencobaan atau saat kita menghadapi masalah. Tuhan itu menyediakan satu tempat oasis untuk kita. Tiada lain adalah firman Allah dan hadirat Roh Kudus. Ayat 2. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun di En-gedi. Ayat 2, Daud dikhianati. Entah siapa yang melaporkan, pokoknya ada juga orang yang berkata sama Saul yang jadi musuh bebuyutan, "Hei, yang kamu cari itu Daud, orang muda, dia ada di padang gurun di En-gedi." Kadang-kadang kita berpikir ya, kenapa ya masalah bertubi-tubi kok nggak selesai-selesai? Kalau saya jadi Daud, saya pasti mikir begini. Tadi nyaris kan, Tuhan luputkan tuh ajaib loh. Tepat waktu tuh sampai ke detiknya. Andai kata telat aja 1 menit, wah berabe hasilnya. Daud terpaksa harus bela diri kan, membunuh salah. Tapi kalau dia tidak bela dirinya, dibunuh juga buat apa? Itu bisa jadi buah simalangkama. Dimakan mati, tidak dimakan mati. Jadi Daud diluputkan. Mungkin Daud jadi GR. Dia mungkin merasa overconfident berkata, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Setelah masalah itu pergi, kayaknya Saul harus menghadapi Filistin sekarang, bukan menghadapi saya. Daud bisa gede rasa dan berkata, it's already over, game over masalahku. Ternyata enggak. Datang kembali. Ternyata Saul belum selesai alias belum kelar. Saul masih bernafsu untuk membunuh. Daud kira dia sudah lepas dari cengkeraman beruang, lalu kemudian si singa datang. Pernahkah Anda merasakan, masalah itu Anda kira sudah bye-bye atau goodbye, belum lama kembali lagi. Kalau Tuhan luputkan sekali, kabar baiknya Tuhan bisa luputkan sekali lagi. Jangan takut, Allah itu mata rantai persembunyian. Tuhan bisa luputkan asal hati kita benar dan bersandar. Dan ada seseorang mengkhianati Daud. Wah, Daud pasti sakit hati. Ternyata enggak sih, Daud enggak pernah kepahitan. Ketahuilah Daud yang kamu cari itu dia ada di padang gurun En-gedi. Ayat 3, kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud, dan orang-orangnya di Gunung Batu Kambing Hutan. Ini namanya Bukit Batu, Gunung Batu Kambing Hutan. Tadi waktu lagi setting ya, sebelum kita saat teduh hari ini, di balik layar kru, kita melihat ada banyak kambing hutan. Semoga nanti Anda melihatnya, saya nggak lihat ke belakang. Ada kambing hutan yang memanjat, karena itu tempat nggak gampang buat manusia untuk mendaki. Kambing hutan memang sudah alami. Hari ini di Israel, tempat ini adalah tempat favorit untuk hiking. Tapi mereka harus punya equipment. Kambing hutan alamiah. Tuhan itu luar biasa. Tapi Daud justru pilih tempat ini. Kayaknya kita kalau mau masuk hadirat Allah itu agak menanjak ya, agak susah. Tapi Tuhan sudah memberimu equipment. Tuhan memberimu kerinduan ya kan? Kadang-kadang masalah juga sebuah equipment loh, sebuah alat di tangan Tuhan. Berapa banyak di antara kita gara-gara permasalahan kita jadi mendekat sama Tuhan, kita cari Tuhan? Nah kita seperti kambing hutan. Tapi Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih. Nggak tanggung. 3.000 itu angka besar. Orang pilihan lagi. Pernahkah Anda merasakan masalah yang datang ke Anda itu bukan kebetulan, seperti seolah-olah sudah dirancangkan untuk menjatuhkan? Setan tuh tahu gimana mencubit kita. Dan setan itu paham kelemahanmu.
Dia pilih 3.000. Itu angka yang aduhai, tapi orang pilihan semua. Anda tahu nggak, problema yang kita hadapi itu seperti peperangan rohani yang disengaja. Dan itu semua pilihan. Kok bisa ya? Justru aku tuh lemah di sini, aku justru digocoh di area ini. Seperti memang sudah dipilih. Jangan takut, kalau setan bisa memilih untuk menjatuhkanmu, Tuhan bisa memilih untuk memberi kemenangan kepadamu. Kalau Saul memilih 3.000, kita hanya perlu bersandar pada satu. Yesus namanya. Ayat 4. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Berhenti sampai ayat 4. Tahu nggak keluarga Saat Teduh? Saul itu bisa masuk ke gua. Dari antara begitu banyak gua di sini, kok bisa masuk persis ke gua yang satu di mana Daud dan 600 tentaranya, tentara Adulam, ada di sisi kisi-kisi gua itu. Dari semua gua kok bisa kebetulan ya? Pahami, orang yang hidupnya dituntun oleh Tuhan itu dirancangkan untuk menang. Sampai kepada kebetulan-kebetulan yang paling detil. Hal-hal yang paling tidak disengaja, itu disengaja oleh Tuhan. Dari semua gua, kok bisa masuk ke sana? Ini gua cukup besar. Kalau hanya untuk buang hajat, maaf ya. Ngapain sih cari yang besar? Lebih private kan lebih bagus. Tapi entah kenapa pilihan Saul akhirnya jatuh ke gua itu. Tahu nggak? Gua itu diizinkan didatangi Saul. Karena Tuhan mau melatih Daud. Tuhan mau melatih Daud untuk jadikan Tuhan tempat persembunyian, bukan pisau dan pedang. Tuhan juga saat itu, untuk selain to train David, God wanted to test him. Tuhan mau menguji hatinya. Kebetulan Saul datang, aji mumpung. Kalau Daud adalah seorang yang aji mumpung, pasti sudah dibantai itu Saul. Daud manusia prinsip. Tuhan menguji dia. Jangan jadi orang yang terbawa dengan keadaan. Jangan jadi orang yang selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Sekalipun kesempatan mengetuk pintumu, gak tentu itu datangnya dari Tuhan Yesus kalau itu melanggar firman. Saul masuk ke guanya Daud itu, kebetulan ada Daud dan rekan-rekannya. Saya yakin itu semua disengaja untuk menguji hatinya. Selain itu, untuk melatih dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kejadian di gua ini menunjukkan dan mendemonstrasikan ternyata Daud itu bukan hanya menang gelarnya, seorang yang berkenan di hati Allah. Ternyata dia sungguhan. He was the real deal. Orang ini sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan Yesus. Ayat 5. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Hati-hati apa yang orang katakan kepada Anda ya. Nah inilah perkataan murid-murid Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Saya bisa bayangkan aja imajinasi. Persis di daerah-daerah sini. Waktu itu Daud dipanas-panasi. Kalau yang bicara hanya satu orang saja. Tapi kalau bicara semua serentak demokrasi. Semua voting dan berkata, yes, kill him. Bunuh Saul, musuh bebuyutan kita. Kan bukannya dia orang salah. Gini ya, orang boleh salah, Anda nggak boleh ikut salah. Kita yang udah benar itu jangan jadi salah. Untungnya Daud sekalipun sempat kepancing. Saya bayangkan dia mungkin kepancing. Makanya Daud langsung bangun. Kata maka Daud langsung bangun tuh langsung dia, oke. Namanya Daud juga manusia. Pasti dia terbawa. Apalagi kalau seluruh kelompoknya, semua orang di sisi kanan kirinya mendukung ide ini. Dia bangun kan, tapi dia bisa tahan diri. Yang dipotong bukanlah leher Saul. Yang dipotong hanyalah punca jubahnya. Sekalipun semua tentara-tentara Daud, rekan-rekannya menyarankan, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Daud tidak setuju. Daud tidak agree. Jangan perbuat apa yang kau pandang baik, keluarga Saat Teduh. Perbuatlah apa yang Tuhan pandang baik. Jadi orang berkenan kepada Tuhan itu tidak menghalalkan segala cara meskipun tujuannya mulia. Sekalipun Anda hanya bela diri, tidak boleh pakai segala cara.
maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik, ditolak mentah-mentah. No, aku Daud, aku akan perbuat apa yang dipandang oleh Tuhan baik. Begitulah caranya kita menjadikan Tuhan perlindungan. Jangan percaya pada perasaan. Orang yang menaruh Tuhan pada sentral atau pada pusat hatinya, menjadikan firman otoritasnya. Dia tidak hidup berdasarkan perasaannya, dia tidak hidup berdasar kebetulan, dia hidup berdasar apa kata firman Tuhan. Ayat 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Dari sini saya tahu, Daud itu orangnya lemah lembut. Dia punya conscience atau hati nurani yang lembut sekali. Potong punca jubahnya aja dia berdebar-debar, rasa bersalah nggak keruan. Mengapa demikian? Karena jubah Saul adalah lambang kerajaan. Ingat ya, tentunya Saul waktu itu pasti ingat apa yang terjadi belum lama yang lalu. Nabi Samuel yang mengurapinya, sempat pada waktu itu terjadi puncak jubahnya yang robek. Lalu Nabi Samuel berkata begini, demikianlah Allah telah merobek kerajaanmu daripadamu. Demikianlah Allah telah memisahkanmu dari tongkat kerajaan. Jubah raja itu nggak sembarangan. Jubah raja itu lambang pemerintahan. Dan Daud terpaksa memotong puncak jubah itu dengan satu tujuan, untuk menunjukkan bahwa hatinya mulia. Dia tidak ada maksud membunuh, dia perlu bukti. Itu pun dia terus bergumul dalam hatinya. Setiap langkah itu rasanya seperti ribuan langkah. Akhirnya dia memutuskan bukan memotong leher Saul, tapi hanya memotong puncak ujung jubahnya saja. Untuk nanti sebagai barang bukti. Bapakku, aku tidak pernah mau membunuhmu. Fitnah apaan yang kau dengarkan itu tidak betul semua. Daud menjadikan Tuhan tempat persembunyian. Bahkan apa yang dia izinkan, semua itu melalui sebuah pergumulan dulu. Bukan seperti orang yang aji mumpung semua dihalalkan. Saya tahu Daud itu punya hati nurani yang bersih. Orang yang mau berlindung pada Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan tempat persembunyiannya harus jaga hati. Ayat yang ke-7, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bukan hanya Daud tolak mentah-mentah, dan dia berkata kepada rekan-rekannya yang memberi dia saran yang salah. Dia tidak hanya berkata no atau tidak, dia memberi alasannya. Be a good leader, be a good friend. Jadi teman yang baik, jadi orang Kristen yang bijaksana, jadi anak Tuhan yang bisa menjelaskan imannya, jadi seorang pemimpin yang bisa memimpin rakyatnya. Daud berkata gini, loh guys, saya bukannya menolak kalian karena saya tidak percaya sama kalian. Saya tidak mau melakukan ini karena ini bukan kehendak Tuhan. Saya tahu suatu saat nanti firman Tuhan akan digenapi untuk Anda dan saya, untuk kita semua. Tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Saya mau tunggu Tuhan Yesus saja. Saya nggak mau main hakim sendiri. Meskipun tujuan kita pasti, saya tidak mau transitannya itu dosa. Lalu Daud berkata, enggak, aku tolak. Tahu nggak, kita semua punya pilihan loh. Ada orang yang berdosa berkata, aku nggak punya pilihan, aku terpaksa. Mana ada terpaksa, setiap orang punya pilihan. Kalau dia mau bergumul di hatinya dengan firman. We have a choice. We can say no. Kita bisa berkata tidak, bahkan kepada teman. Kalau saran mereka menyesatkan. Keluarga Saat Teduh yang saya cintai, Daud akhirnya berdiri pada pendirian, pada prinsip yang jelas. Dia berkata, no, God's word will be fulfilled on his terms, not on my terms. Firman Tuhan akan dipenuhi, akan digenapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara saya. Ayat 8, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, garis bawahi. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, penting garis bawahi itu. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Jadi, dengan perkataan tersebut, Daud menenangkan umatnya, dan ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul.
Penting sekali untuk kita perhatikan, jangan pernah kita izinkan barisan sakit hati untuk membela kita. Never. Cara terburuk ya untuk pembelaan diri, untuk lari dari persembunyian Tuhan, lari dari perlindungannya adalah suruh orang bela kita. Wah, itu bukan besi menajamkan besi, tapi orang yang salah meracuni sesamanya. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir ya, Daud itu bisa loh. Kalau dia sendiri nggak mau bunuh kan dia bisa suruh Yoab, dia bisa suruh Benaya atau siapapun juga yang dari Adulam yang dia training itu. Ayo, saya nggak bisa. Kalian aja guys, kalian aja yang bunuh. Nggak apa-apa. Kalau aku kan nggak boleh, aku nanti jadi raja. Tapi kalau kamu kan tentara bayaran, silakan. Nggak apa-apa. Halal dihalalkan. Daud tidak lakukan itu. Apa yang dia terapkan pada dirinya, dia terapkan pada pengikutnya. Apa yang dia mau terapkan pada pengikutnya, dia terapkan dulu pada dirinya. Be a good leader. Ya, jadilah anak Tuhan yang konsekuen. Kan bisa aja dia pakai kaki tangan anak buahnya. Dia nggak mau. Dia berkata, no, this is not the way. Jangan izinkan barisan sakit hati. Ingat itu ya, untuk membela kepentingan Anda. Ayat 9. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul. Wow, ngeri, nekat sekali. Dia berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Dari gunung-gunung ini, dari bukit-bukit ini. Saya rasa Saul udah berada di bawah ya, di dataran. Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Angin besar sekarang yang saya rasakan ini membawa suara Daud jauh. Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Ayat 9. Daud gak berhenti sampai tidak membunuh musuhnya. Atau hanya melakukan firman Allah untuk dirinya. Atau mencegah pengikutnya. Bahkan memotong punca jubah Saul. Daud gak stop di situ. Daud lakukan bagiannya sebagai orang dewasa. Dia konfrontasi Raja Saul yang salah. Tapi caranya respectful. Pertama-tama dia berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Ini sebuah gesture ya, sebuah gerak-gerik tubuh di Timur Tengah atau Middle Eastern culture. Ini bukan penyembahan worship ya. Ini adalah cara untuk hormat kepada yang lebih senior. Lihat, tapi Daud tidak menjadi seorang yang avoiding konflik. Kalau dia tahu dia berdiri pada dasar kebenaran dan ada yang salah yang harus dibenarkan, Daud tetap konfrontasi. Dia konfrontasi Raja Saul dengan sebuah seruan, Tuanku Raja. Saul menoleh, lalu Daud berlutut ke tanah. Respectful. Tapi jangan jadi orang ya, aku nggak mau rame-rame nggak mau rame-rame. Itu kan seperti orang yang melihat kejahatan, dia diam aja, nggak mau jadi saksi. Orang itu berarti juga jahat. Diam di hadapan kejahatan, berarti dia condone, atau dia rekomen, atau dia setuju dengan kejahatan itu. Daud tidak mau jadi orang itu. Harus dia konfrontasi. Kan dia yang melihat kebenaran itu. Dan dia pula yang merasakan kejahatan Saul. Dia angkat tangan dan berkata, Bapakku, boleh saya bicara, tapi secara respectful. Jangan jadi seorang manusia yang avoiding konflik, yang selalu menghindari konflik, lalu habis itu diam 1000 kata, di mana silence is not golden, di mana diam itu bukan emas. Anda harus angkat bicara. Daud melakukan bagiannya, tapi dia jaga attitude atau sikap hatinya. Saya tunjukkan lagi ya, betapa kesatrianya Daud. Ayat 10 sekarang. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan? Perhatikan, orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Ayat 10. Daud ini direct, bicara langsung, dia nggak basa-basi, namun dia indirect, dia nggak secara langsung, tidak secara langsung menuduh. Dia personal, dia membawanya secara sangat pribadi, namun secara sopan sekali. Ini yang saya sebut being graceful. Ini yang saya sebutkan sebagai permainan cantik. Daud dalam mengkonfrontasi, dia jaga juga perasaan orang lain, tidak terjadi character killing atau pembunuhan karakter. Meskipun kita semua tahu, dari awal sampai akhir Saul semua itu yang salah, tapi Daud berkata gini, Baginda, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang? Tidak sebut salah satu, tidak tuding siapa-siapa. Dia berkata, orang-orang yang mengatakan, Daud ingin mencelakakan dirimu. Kenapa kau dengarkan, Baginda? Orang-orang itu tidak punya fondasi berkata begini.
Ya, Daud kalau menuduh itu selalu ngambang. Tapi pesannya itu mendarat. Daud tidak mau shaming atau mempermalukan. Luar biasa ya Raja Daud. Coba lihat ayat 11. Tetap graceful dia. Daud tetap bermain cantik. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Kan ada buktinya. Ada orang, coba lihat ya, ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ada orang, Daud juga graceful, Daud juga bermain cantik terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Daud tidak menjual pengikutnya demi nama baiknya. Demi memperoleh sesuatu bagi dirinya, dia korbankan orang lain. Seperti itu teman yang busuk, pemimpin yang buruk. Daud tidak mendorong lalu habis itu dia lari, hit and run. Di sini Daud berkata, ada orang, dia nggak sebut namanya. Supaya jangan personal, nanti Saul ganti kejar Daud, kejar orang itu. Daud berkata, ada orang yang telah menyuruh aku membunuhmu. Itu fakta, Daud tidak berdusta. Sungguhan kan terjadi, tapi aku merasa sayang kepadamu. Ayat 12, lihatlah dahulu ayahku. Wow, ayahku lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, Papa. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Daud menyebutnya Papa karena Saul adalah mertuanya. Lihatlah dahulu ayahku di sini sebuah prinsip kebenaran yang luar biasa. You give credit to whom credit is due. Berikan kemuliaan pada siapa kemuliaan itu harus diberikan. Berikan pengakuan kepada siapa pengakuan harus diberikan. Berikan gelar orang kalau memang gelar itu milik orang. Daud itu fair sekali. Dari sini saya tahu Daud itu punya rasa aman yang sangat-sangat super tinggi. Dia berkata begini sama Saul, Papa, kau selalu adalah bagindaku, ayahku, rajaku, kau selalu adalah raja Israel. Tapi ayat 13, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau, kata Daud. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Kata, sebab seperti peribahasa orang-orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ayat 13 dan ayat 14 yang baru kita baca, menunjukkan bahwa untuk berada di kursi penghakiman Tuhan adalah tempat yang paling bahaya untuk kita. The worst place to be is to sit on God's judgment seat. Karena itu orang yang suka menghakimi sesamanya, orang itu dalam bahaya jiwanya. Daud berkata begini, memang Tuhan akan menjadi hakim antara you and me. Tuhan akan membalaskan aku kepadamu. Karena dia tahu jelas bahwa dia nggak salah. Tetapi tanganku sendiri, no way, tidak akan memukul engkau, ya baginda. Karena dia tahu, kalau dia duduk atau Daud duduk di atas kursi penghakiman, hari itu dia bukan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia akan menjadi musuh Tuhan. Mau jadi musuh Allah? Gampang. Hakimi sesamamu. Karena itu adalah tempatnya Tuhan. Dan dia adalah maha cemburu. Ayat 15. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Ini curhat. Siapa yang kau kejar? Daud mulai curahkan hatinya. Anjing mati. Seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkara saya, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Ini yang paling susah. Keluarga Saat Teduh yang saya cintai. The real difficult challenge adalah ini. Mempercayakan ke tangan Tuhan keputusan terakhirnya. Saya kasih 3 poin sederhana seperti biasa. Catatlah. Bagaimana menjadikan Tuhan tempat persembunyian ya. Nomor 1. Ini harus hukumnya wajib, tidak bisa ditawar lagi. Pertama, menyenangkan hati Tuhan lebih penting daripada memperoleh penggenapan janji. Saya ulangi lagi. Kalau kita mau menjadikan Tuhan tempat persembunyian, prinsip nomor 1 atau number 1 tidak boleh ditawar lagi. Menyenangkan hati Tuhan harus lebih penting, mesti lebih penting daripada memperoleh penggenapan janji.
Kalau iman kita itu berpusat atau bercokol pada penggenapan janji, nanti segala cara dihalalkan. Tapi kalau iman kita berpusat pada menyenangkan Tuhan, maka kita akan menunggu dan menantikan waktu Tuhan dalam segala sesuatu. Dan semua harus pakai caranya. Itulah definisi hati yang berkenan. Daud dalam bahasa Inggris disebut sebagai a man after God's own heart. Bahasa Indonesianya diterjemahkan seorang yang hatinya yang berkenan kepada Tuhan. Saya tambahkan, bahasa Indonesianya dengan Inggrisnya kalau di blending begini. Seorang yang ngejar hati Tuhan dulu dalam segala sesuatu. Menyenangkan hati Tuhan lebih penting ya. Jadikan itu nomor 1. Penggenapan janji nomor 2. Yang nomor 2 sekarang. Menjadikan Tuhan tempat persembunyian dari cerita En-Gedi ini. Nomor 2, tidak mengizinkan barisan sakit hati untuk membela kepentingan pribadi. Don't hide in man. Jangan bersembunyi di dalam diri manusia. Percuma, debu tanah saja. Tidak mengizinkan barisan sakit hati untuk membela kepentingan pribadi, itu equals atau sama dengan menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Semakin Anda berlindung sama manusia, semakin tidak ada Tuhan. More man, less God. More God, less man. Nggak bisa no man sih, nggak bisa less man. Karena Tuhan juga pakai manusia. Makanya itu jangan izinkan barisan sakit hati ya, untuk membela kepentingan Anda. Kalau Anda belum selesai dengan kepahitan, selesaikan di ruang doa. Keluar sudah, kemanisan. Kalau enggak, jangan keluar. Kalau kita menyebar kepahitan, kita dipahitin itu lain cerita. Kita disalahin. Kalau kita menyebar kepahitan, kita jadi salah di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin awalnya kita adalah korban. Jangan izinkan barisan sakit hati. Yang ketiga ini yang tadi yang paling susah. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang memutuskan hasil akhirnya. Saya ulang sekali lagi. Daud itu di ayat terakhir yang kita bacakan tadi, Daud menyerahkan dirinya sepenuhnya. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang memutuskan hasil akhirnya. Jangan tentukan hasil akhirnya. Penghakiman itu milik Allah. Tugas kita itu hanyalah perolehan sementara. Skor terakhir milik Yesus. Kita hanyalah skor di depan. Kalau kita ketinggalan, ya kejar. Orang kalau badminton, tenis atau apa. Atau kalau sepak bola ketinggalan 2-0, ya kejar aja setiap gol berarti. Tugasmu bukan dia skor akhir. Tugasmu adalah menggunakan, memanfaatkan setiap detik dan menit untuk mencetak gol demi kemenanganmu. Tapi kalau kita nggak ketinggalan, kita depan. Jangan kita lengah. Mentang-mentang sudah melaju. Kita harus setiap bola, setiap serven, setiap kali kita itu mengayunkan raket kita, pastikan angka berikutnya perolehan sementara di sisi kita. Ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang memutuskan hasil akhirnya. Bagian Anda adalah sehari demi sehari taat pada firman-Nya. 1, 2, 3. Menyenangkan hati Tuhan lebih penting daripada memperoleh penggenapan janji. 2. Tidak mengizinkan barisan sakit hati untuk membela kepentingan pribadi. 3. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang memutuskan hasil akhirnya. Dari En-Gedi. Tuhan cinta padamu, keluarga Saat Teduh. Dan Tuhan menjadi tempat persembunyian kita semua. Kalau saya lihat seperti ini ya, kepingin rangkul Tuhan Yesus dan berkata, you are more than this. Engkau lebih bagiku tempat daripada tempat ini bagi Daud. Kita diinspirasi oleh Raja Daud ketika menulis mazmur-mazmur di gua-gua ini. Mungkin lagi minum di waterfallnya, mungkin lagi petik tumbuh-tumbuhan, atau mungkin lagi berburu kambing hutan untuk dimakan, atau mungkin hewan-hewan kecil lainnya. Daud menulis banyak mazmur di tempat ini. Dia menginspirasi kita semuanya bahwa Tuhan adalah gunung batu perlindungan. Tuhan adalah tempat persembunyian. Tuhanlah mata air seperti sungai yang mengalir diminum oleh rusa. Di sini diminum sama kambing hutan, Daud dan tentaranya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di tempat yang permai ini, padahal padang belantara. Tapi di sini, Daud merasa at home karena ada Tuhan. Can you feel at home in your problems? Dan dia menuntun aku di lembah kekelaman.
lembah maut. Saya nggak bisa bayangkan nanti kalau gelap ini gimana. Pasti agak mencekam ya kan. Ini kan hutan. Tuhan itu tongkat gadanya melindungi. Mazmur-mazmur tersebut banyak yang ditulis di sini. Mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang abadi. I just want to hug you, Lord Jesus. Thank you for loving me. Thank you for protecting my family. Thank you for protecting your church. Thank you for protecting your people. Terima kasih Tuhan. Mari mendekat pada Tuhan. Haleluya. Dekat Allah saja. Oh, haleluya. Aku merasa tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat hidupku dari kegelapan dan bawaku duduk pada tempatnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dari awal kita nyanyikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat hidupku dari kegelapan. Terima kasih Tuhan. Dan bawa aku masuk ke dalam terang yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Oh, Dialah Allah keselamatanku. Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah
Ada hikmat marifat dari Tuhan dari En-Gedi, tempat persembunyian Daud ini. Saya merasakan Roh Kudus mengatakan ada satu orang wanita muda yang memikir-mikir dan mempertimbangkan untuk mengaborsi anaknya. Jangan lakukan itu. Roh Kudus berkata, Anda akan menyesali jika Anda melakukan itu, karena anak ini nanti akan menjadi seorang anak yang sangat mencintai mamanya. Don't do that. Meskipun niat hati itu hanya dalam pikiran, bertobat sekarang, cabut. Supaya jangan sampai itu melukai nurani anakmu. Anak itu tahu loh, sekalipun dalam kandungan, anak itu punya manusia roh. Dia belum paham kognitif atau otaknya, tapi bisa terekam dalam jiwanya sehingga menjadi sifat yang keras. Bertobat. Karena mungkin sekali Tuhan tidak wahyukan, nyatakan, tapi saya asumsi mungkinkah itu adalah anak hasil kecelakaan? Don't do that, my sister. You will regret it. Anak ini akan sangat mencintai mamanya. Anak ini akan sangat mencintaimu. Hamba berdoa anak itu akan mengalami 9 bulan dalam masa kandungan sangat baik, tidak menyusahkan. Hamba berdoa bisa dilahirkan nanti, mau single parent pun gak apa-apa jadi. Tuhan Yesus akan mengurapi dan menjadikan anak ini anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku pernah bernubuat, anak ini akan menjadi hamba Tuhan suatu saat kelak, menjadi nabi bagi zamannya dalam nama Yesus. Saya melihat satu foto X-ray, lalu ada di daerah paru-parunya itu seperti putih-putih. Putih-putih gitu, cukup besar, ada yang kecil beberapa. Ada tumor atau kanker di dalam paru-paru seseorang. Aku tengking itu, X-ray lagi. Jangan Anda lakukan sendiri, Anda ke dokter dulu biar dokter yang referensi. Tapi dalam nama Yesus, aku tengking kanker paru-paru, termasuk semua flek-fleknya yang muncul dari hasil MRI atau apa. Warna-warna itu yang membuat dokter break the bad news, membuat gentar seluruh family, aku patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Mari kita ulurkan tangan kita untuk kita berdoa bagi semua permohonan yang ada di tangan saya. Kuserahkan dari sini, transfer ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tempat perlindungan, hamba berdoa agar kuasa Tuhan nyata bekerja. Selamatkan yang perlu diselamatkan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu. Aku tengking setan, aku usir setan-setan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam pernikahan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga seseorang, aku tengking di dalam nama Yesus Tuhan. Terimalah anugerah, rahmat Tuhan, tempat persembunyian dari En-Gedi sini. Turunlah kuasa ke tempat setiap keluarga saat teduh dimanapun berada. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dialah Allah keselamatanku, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Terimalah berkat
dari tempat persembunyian yang kekal dan abadi, Allah Israel, Yesus Kristus Mesias, Juru Selamat yang hidup. Terimalah rahmat dan urapan dari Allah Roh Kudus, menyertai keluarga Saat Teduh sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluar masukmu, lumbungmu, kandunganmu, anak-anak panahmu. Diberkatilah rumah tanggamu dan pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, gunung batu kita. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungannya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat berlindungnya tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Bye-bye. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I